Manchester United telah mengkonfirmasi skuad 25 pemain mereka untuk musim ini di EPL. Namun ada 1 atau 2 pemain yang absen. Pemain muda seperti Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo dan Rasmus Højlund tidak disebutkan dalam daftar utama. Itu karena pedoman Liga Premier memberi klub ruang lingkup dalam hal pemain muda. Selain menyebutkan 25 pemain-pemain senior dalam skuad mereka, tim diperbolehkan untuk menyerahkan daftar tambahan pemain U21 yang juga dapat tampil, dan karena usia mereka, tidak perlu dimasukkan dalam daftar resmi. Dalam daftar utama mereka, klub harus menyebutkan maksimal 25 pemain tetapi tidak boleh memasukkan lebih dari 17 pemain non-homegrown dalam daftar masing-masing. United dengan nyaman berada di dalam batas dalam hal itu. Sedangkan untuk daftar U21, pemain yang disebutkan harus lahir pada atau setelah tanggal 1 Januari 2002 agar memenuhi syarat. Ini berlaku untuk Garnacho, Mainoo dan Højlund, tetapi pemain sayap, Facundo Pellistri, yang ditambahkan ke daftar utama, lahir 12 hari sebelum batas waktu untuk pemain muda. Skuad lengkap MU adalah kiper Onana, Bayindir, Heaton. Pemain belakang Lindelof, Maguire, Martinez, Malacia, Reguilon, Varane, Dalot, Shaw, Wan-Bissaka, dan Evans. Gelandang Amrabat, Mount, Fernandes, Eriksen, Casemiro, Van de Beek, McTominay. Penyerang Pellistri, Martial, Rashford, Antony, dan Sancho. Pemain U21 yang tidak perlu didaftarkan, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund, Hannibal Mejbri, Amad Diallo, dan Gore, Omari Forson, Shola Shoretire. Untuk membangun skuad mereka saat ini pemilik Manchester United terus-menerus dituduh gagal menyediakan dana untuk klub. Namun survei baru menunjukkan bahwa MU adalah pembelanja terbesar di dunia sepak bola. Keluarga Glazer menggunakan dana klub untuk membiayai bisnis transfer mereka daripada mengeluarkan uang mereka sendiri ke United. Namun sebuah laporan mengungkapkan bahwa mereka telah mengeluarkan uang lebih banyak dari Manchester City dan Chelsea untuk menyusun skuad mereka saat ini. Analisis baru dari Chess Football Observatory mengungkapkan jumlah pemain yang ada di Old Trafford saat ini menghabiskan biaya sebesar 991 pound. 7 juta. Ini merupakan angka tertinggi di dunia, sedikit lebih mahal daripada 977,9 juta pound yang dikeluarkan oleh rival mereka, Chelsea. Manchester City berada di urutan ketiga dalam daftar dengan skuad yang membutuhkan biaya 898,5 juta pound. Diikuti oleh Paris Saint-Germain, 862,3 juta pound, kemudian Arsenal, 720,9 juta pound, lalu Tottenham, 714,9 juta pound, lalu Liverpool, 664 juta pound, diikuti Real Madrid, 610,5 juta pound, kemudian Newcastle, 570 juta pound, dan West Ham, 435,5 juta pound. Klub Old Trafford telah lama dicemooh, membayar terlalu banyak untuk membeli pemain, dan angka-angka ini termasuk semua biaya transfer pemain mereka saat ini, menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan nilai atas investasi mereka. Kesepakatan 80 juta pound untuk bek Harry Maguire termasuk dalam daftar ini, serta 72 juta pound yang mereka habiskan untuk Jadon Sancho. Biaya sekitar 85 juta pound yang mereka bayarkan untuk merekrut pemain sayap Antony, adalah bagian besar lainnya dari keseluruhan pengeluaran mereka dalam beberapa tahun terakhir. Rekrutan musim panas Mason Mount dan Rasmus Højlund dengan biaya gabungan sebesar 132 juta pound juga disertakan. Kiper Manchester United, Andre Onana, akan melakukan pembicaraan dengan Erik ten Hag mengenai potensi kembalinya ke tim nasional Kamerun menjelang Piala Afrika pada bulan Januari. Onana baru-baru ini keluar dari masa pensiun internasionalnya untuk bermain bagi negaranya.
Dia bermain di bawah mister gawang dalam kemenangan 3-0 Kamerun melawan Burundi pada hari Selasa dan tampil luar biasa. Setelah pembicaraan dengan manajer, Rigobert Song dan tekanan dari pemerintah Kamerun dan Federasi Sepak Bola, Onana setuju untuk kembali bermain untuk Indomitable Lions dalam pertandingan kualifikasi mereka. Dengan Kamerun yang lolos ke Piala Afrika Januari mendatang, Ten Hag ingin memastikan apakah Onana berencana mewakili negaranya di turnamen sebulan penuh di Pantai Gading. Jika pemain berusia 27 tahun itu berencana untuk tampil melawan Kamerun di turnamen AFCON, dia bisa melewatkan hingga 9 pertandingan untuk United. Onana bisa melewatkan 4 pertandingan Liga Premier, 2 pertandingan Piala FA, 2 pertandingan Piala Liga dan 1 pertandingan sistem gugur Liga Champions. Bukan hanya Onana, Manchester United mungkin harus tampil tanpa Sofyan Amrabat, Amad Diallo, dan Hannibal Mejbri dalam 9 pertandingan karena keikutsertaan mereka di Piala Afrika. Selama absennya Onana, kemungkinan besar Altay Bayindir akan menggantikan posisinya sebagai penjaga gawang United. Dalam kasus Amrabat pada awal tahun 2024, Scott McTominay mungkin melihat peningkatan waktu bermainnya. Sementara itu, Diallo masih dalam masa pemulihan cederanya dan sudah absen di awal musim bersama Setan Merah. Mejbri mendapat menit bermain yang terbatas musim ini, dan masih harus dilihat apakah tetap bertahan di Old Trafford, di tengah minat yang kuat dari klub Turki Beşiktaş. Penting bagi Erik ten Hag untuk mengelola pemainnya dengan baik, karena ia menghadapi beberapa pertandingan sulit di awal tahun. Sangat penting bagi tim untuk memiliki pemain yang bugar, dan siap mengisi kekosongan. CEO Manchester United, Richard Arnold, dilaporkan telah memerintahkan John Murtough untuk menemukan solusi antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho. Arnold telah mengarahkan Murtough untuk melakukan intervensi dengan tujuan menyelesaikan masalah antara Ten Hag dan Sancho secepat mungkin. Arnold berharap dapat mempercepat prosesnya dengan memerintahkan Murtough untuk memperbaiki keadaan. Influencer dan penggemar Manchester United, Sean Irvine, memahami situasi yang terjadi pada Jadon Sancho. Moderator Game Football Manager ini mengungkapkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer lah yang mendorong perekrutan Jadon Sancho. Irvine diberitahu sumbernya di klub bahwa banyak anggota skuad terkejut melihat betapa rendahnya standarnya dalam latihan, sikapnya, dan ketepatan waktunya. Ten Hag menyuruhnya untuk mengambil peluangnya baru-baru ini, atau dia bisa pergi pada bulan Januari atau musim panas mendatang, dan tidak bermain untuk United lagi untuk sementara waktu, jika keadaan terus berlanjut dengan cara yang sama. Ketika dia meninggalkan Dortmund, dia dijanjikan untuk menjadi pilihan pertama di sisi kiri atau kanan di bawah asuhan Solskjaer. Skuad tidak senang karena alasan yang tadi disebutkan, tetapi Solskjaer selalu memilihnya dalam skuad hari pertandingan, yang menyebabkan beberapa masalah. Ketika Solskjaer dipecat, semuanya berubah untuk Sancho, terutama ketika Ten Hag datang karena dia sudah jelas bahwa standar Sancho tidak cukup baik di lapangan dan dalam latihan. Meski Ten Hag mengonfrontasinya untuk memberinya kritik yang membangun, dia tidak akan mempedulikannya. Dia tidak bisa menerimanya dengan baik, dia punya sikap yang tidak disukai banyak orang, dia juga sangat jarang tepat waktu untuk pengarahan tim, rapat, dan makan malam tim, ketika manajer meminta agar hal itu terjadi. Sancho selalu memberikan segudang alasan. Ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi Ten Hag memberinya kesempatan untuk berubah. Namun, kian hari perilakunya terus berlanjut sejak kembali dari Belanda. Bos menyuruhnya pergi untuk mencoba membantunya mendapatkan kembali performanya, dan menenangkan diri untuk kembali ke skuad pada level yang dia inginkan, tidak hanya dari dirinya tetapi juga semua pemain, dan hanya ketika dia siap untuk kembali. Seperti yang dikatakan beberapa hari yang lalu, sekarang terserah Jadon apa yang terjadi selanjutnya, manajer, staf, dan skuad hanya bisa berbuat banyak. Jika dia tidak bersedia melakukan apa yang diharapkan,
maka itu tanggung jawabnya. West Ham sangat dekat untuk merekrut Harry Maguire dari Manchester United selama musim panas, ungkap pelatih West Ham, Kevin Nolan. West Ham jelas merupakan kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, dan setelah negosiasi berminggu-minggu mereka menyetujui biaya sebesar 30 juta pound dengan setan merah, sebuah langkah yang tampaknya cocok untuk semua pihak yang terlibat. Namun, transfer tersebut gagal karena adanya laporan yang menunjukkan bahwa persyaratan pribadi tidak dapat disepakati dan bahwa Maguire tidak tertarik dengan kepindahan tersebut dan bahkan tidak berbicara dengan manajer David Moyes. Maguire akhirnya bertahan di Old Trafford, yang membuat para penggemar MU kesal. Nolan telah merinci sebanyak mungkin tentang mengapa kepindahan tersebut gagal terwujud, dengan mengatakan bahwa uang tidak terpilah dari apa yang dapat dikumpulkan. Informasi terakhir menunjukkan bahwa Maguire sebenarnya telah berbicara dengan manajer West Ham tentang kepindahannya, meskipun tidak jelas apakah uang tersebut mengacu pada gaji pemain atau biaya transfer. Mantan asisten Solskjaer, Mike Phelan, mengungkap problemnya dengan Harry Maguire. Mike Phelan adalah bagian dari staf kepelatihan Solskjaer ketika biaya sebesar 80 juta pound dihabiskan untuk mengontrak Harry Maguire pada tahun 2019. Bek tengah ini adalah pemain reguler di bawah asuhan Solskjaer, tetapi telah kehilangan tempatnya dan ban kapten di bawah asuhan Ten Hag. Phelan mengaku tahu bahwa Maguire memiliki kelemahan dalam permainannya, terutama pada hari-harinya di Hull City. Beberapa rekan pelatih mengatakan Maguire harus memperbaiki kelemahannya. Dengan kemampuannya dalam menguasai bola, membaca permainan, bisa mencetak gol, Phelan menganggap Maguire salah satu orang baik di sepak bola.